Persib Bandung membuat gebrakan yang mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. Levin Kurzawa, mantan bintang PSG, dikontrak selama 3 tahun sebagai rekrutan pertama jelang putaran kedua Super League. Dikabarkan akan menjadi pengganti Barba, sang legenda. Manuver ini disebut gila sekaligus brilian. Bobotoh langsung heboh, spekulasi dan antisipasi memuncak. Namun sebelum kita menyelami gemuruh transfer ini, mari kita mulai dari berita pertama yang tak kalah menarik. Mari kita simak beritanya. Di tengah sejuknya udara kota kembang, kabar itu berembus pelan namun pasti. Bukan angin biasa, melainkan bisik transfer yang membuat denyut nadi Bobotoh berdetak lebih cepat. Persib Bandung, sang maung yang selama ini dikenal tenang namun mematikan, kini disebut-sebut telah mengamankan jasa seorang pemain asing kelas atas. Top grade A kata mereka. Sosok yang namanya masih diselimuti kabut misteri, namun jejaknya diyakini sudah menapak di Bandung. Tak ada konferensi pers, tak ada baliho raksasa, hanya potongan sinyal kecil yang justru memantik imajinasi besar. Di era sepak bola modern, gerakan senyap seringkali lebih berbahaya daripada teriakan. Persib seolah ingin berkata, kerja besar tak selalu perlu sorotan lampu. Cukup satu langkah pasti, dan lawan akan mulai resah. Bobotoh pun mulai merangkai teka-teki. Siapakah dia? Dari liga mana? Datang sebagai penyelamat atau pembeda? Nama demi nama berseliweran di lini masa, membakar diskusi tanpa henti. Yang jelas, kedatangan pemain asing ini bukan sekedar menambah kedalaman skuad. Ini adalah pesan simbolik. Persib belum selesai. Ambisi belum padam. Dan musim ini, Maung Bandung tidak sekedar ingin bertahan, mereka ingin mengaum lebih keras. Bursa transfer paruh musim tak ubahnya papan catur raksasa. Di sanalah para jenderal klub menyusun langkah, bukan dengan pedang, melainkan kontrak dan negosiasi. Setiap perekrutan adalah pernyataan sikap. Setiap kegagalan adalah celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Dan di musim ini, persaingan terasa lebih panas dari biasanya. Persib Bandung bergerak dalam diam, sementara para rivalnya memilih berteriak lantang. Klub-klub besar saling berlomba memamerkan ambisi, menggait nama besar demi satu tujuan, menggoyahkan dominasi. Transfer bukan lagi soal kebutuhan teknis semata, melainkan perang psikologis. Siapa yang paling siap? Dialah yang paling ditakuti. Ketika satu klub mengumumkan rekrutan baru, klub lain tak mau kalah. Efek domino pun terjadi. Nama besar satu muncul, nama besar lain menyusul. Seolah ada ketakutan kolektif. Jangan sampai tertinggal. Dalam atmosfer inilah, Persib justru tampil berbeda. Mereka memilih menunggu, membaca situasi, lalu menusuk di saat yang tepat. Bagi para pesaing, ini sinyal yang mengganggu. Karena klub yang tenang seringkali menyimpan rencana paling matang. Bursa transfer memang belum ditutup, tapi pesan sudah dikirim. Perebutan tahta musim ini bukan lagi wacana. Ia telah dimulai, dan medan perang sesungguhnya ada di balik layar. Berita selanjutnya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib Bandung bernomor punggung 7 ini mengaku terkejut sekaligus tersanjung mendapat pesan chat dari pelatih timnas yang baru, John Hartman. Berikut berita selengkapnya. Di balik hiruk-pikuk laga besar dan gemuruh stadion, sebuah pesan singkat diam-diam menjadi sorotan. Bukan dari rekan setim, bukan pula dari manajemen klub, melainkan dari sosok yang kini memegang kendali tertinggi di timnas Indonesia. John Heitinga, pelatih Darus Squad Garuda, memilih jalan yang sederhana, namun bermakna, menghubungi pemain secara langsung. Salah satu nama yang menerima pesan itu adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib Bandung bernomor punggung 7 ini mengaku terkejut sekaligus tersanjung. Pesan tersebut datang tepat sebelum laga panas Persib kontra Persija. Bukan instruksi, bukan tekanan, melainkan sapaan hangat dan doa keberuntungan. Sebuah gestur kecil yang menyiratkan perhatian besar. Bagi Beckham, komunikasi ini adalah sinyal bahwa kerja kerasnya tidak berlalu begitu saja.
bahwa setiap sentuhan bola, setiap lari tanpa lelah dan setiap keputusan di lapangan kini diperhatikan langsung oleh pelatih tim nasional. John Heitinga pun tampil sebagai sosok yang ingin membangun kedekatan, bukan jarak. Hangat, bersahabat, dan terbuka, itulah kesan pertama yang tertinggal. Dalam sepak bola modern, pendekatan personal seringkali menjadi kunci. Dan dari sebuah pesan sederhana, harapan Beckham untuk kembali mengenakan seragam merah putih kembali menyala. Sebab terkadang kepercayaan lahir bukan dari panggilan resmi, melainkan dari perhatian yang tulus. Laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta bukan sekadar pertandingan. Ia adalah panggung pembuktian, tempat tekanan bertemu keberanian. Di tengah sorotan kamera dan tensi tinggi El Clasico Indonesia, Beckham Putra Nugraha menjawab semua dengan satu hal paling berharga dalam sepak bola, gol. Gol itu bukan hanya menentukan kemenangan Persib, ia lahir sebagai pernyataan. Sebuah jawaban tanpa kata dikirim langsung dari rumput stadion kepada sang pelatih timnas yang sedang mengamati. Di momen itulah, kerja keras bertahun-tahun menemukan bentuknya. Beckham bermain bukan sekadar untuk klub, ia bermain untuk mimpi yang lebih besar. Setiap sentuhan bola seolah membawa pesan, "Aku siap." Gol kemenangan itu pun menjadi bukti bahwa dirinya bukan hanya talenta muda, melainkan pemain yang mampu tampil di laga penuh tekanan. Bagi publik, itu adalah gol indah. Namun bagi Beckham, gol itu adalah tiket harapan. Harapan untuk kembali dipanggil, kembali dipercaya dan kembali berjuang di bawah lambang Garuda di dada. Ia tahu, persaingan di timnas tak pernah mudah. Namun performa di laga besar adalah bahasa universal yang dipahami semua pelatih. Kini setelah peluit panjang berbunyi, satu pertanyaan menggema. Apakah gol itu cukup untuk membuka kembali pintu timnas? Jawabannya mungkin belum datang hari ini. Tetapi satu hal pasti, Beckham telah mengetuk pintu itu dengan keras. Berita selanjutnya adalah rumpor Ezra Walian dikaitkan dengan Persija Jakarta yang tengah menyusun kekuatan ABRU untuk paruh kedua Super League. Berikut berita selengkapnya. Di tengah derasnya arus rumor dan godaan ibu kota, Ezra Walian memilih satu hal yang kini terasa langka dalam sepak bola modern, bertahan. Ketika namanya santer dikaitkan dengan Persija Jakarta, banyak yang mengira kepindahan hanya tinggal menunggu waktu. Namun kenyataan berbicara lain. Ezra justru menekan kontrak jangka panjang bersama Persik Kediri hingga tahun 2029. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Musim ini, Ezra tampil sebagai jantung permainan Macan Putih. Dari 15 pertandingan, ia mencetak 5 gol dan 7 assist. Sebuah kontribusi yang tak hanya tercatat di statistik, tetapi juga terasa di lapangan. 6 kali dinobatkan sebagai man of the match, Ezra menjelma menjadi sosok pemimpin yang tak tergantikan. Manajemen Persik pun sadar betul akan nilai sang kapten. Perpanjangan kontrak ini adalah pesan tegas. Persik bukan klub persinggahan. Mereka ingin membangun fondasi, bukan sekedar bermimpi sesaat. Bagi Ezra sendiri, kepercayaan ini menjadi bahan bakar tambahan. Ia mengakui tak menyangka mendapat perhatian dari klub lain. Namun baginya, kepercayaan Persik jauh lebih berharga. Kini, Ezra Walian bukan hanya bertahan sebagai pemain, tetapi berdiri sebagai simbol loyalitas dan ambisi klub yang ingin naik kelas di tengah persaingan liga yang semakin keras. Jika Persik memilih bertahan, Persija Jakarta justru melaju kencang. Macan Kemayoran menunjukkan satu hal yang jelas. Mereka tidak ingin kalah langkah dari rival abadinya, Persib Bandung. Bursa transfer paruh musim menjadi arena pembuktian ambisi ibu kota. Satu persatu rekrutan mulai diumumkan. Fajar Faturrahman, mantan bek sayap Borneo FC, menjadi pembuka. Namun publik tahu, itu bukan akhir. Persija lalu mengejutkan banyak pihak dengan mendatangkan Aladin Azare, striker asal Maroko yang namanya bersinar terang di India Super League. Bersama Northeast United FC, Azare tampil buas, 23 gol dan 7 assist dalam satu musim. Sebuah statistik yang langsung mengubah peta ancaman di lini depan Persija. Tak berhenti di situ, satu nama besar lain terus bergema, Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia ini disebut-sebut masuk radar serius Macan Kemayoran. Persija memang membutuhkan kedalaman di lini tengah, yang selama ini terlalu bergantung pada duet asing.
Manuver Persija ini bukan sekedar belanja pemain, ini adalah deklarasi. Mereka ingin juara dan mereka siap membayar harga untuk itu. Di tengah panasnya persaingan, Macan Kemayoran sedang mengasah kuku, siap menerkam kapan saja. Berita selanjutnya adalah, di tengah derasnya aktivitas bursa transfer, satu nama terus bergaung di ibu kota, Ivar Jenner. Gelandang muda timnas Indonesia ini disebut-sebut menjadi target serius Persija Jakarta. Berikut berita selengkapnya. Di tengah derasnya aktivitas bursa transfer, satu nama terus bergaung di ibu kota, Ivar Jenner. Gelandang muda timnas Indonesia ini disebut-sebut menjadi target serius Persija Jakarta. Bukan tanpa alasan, Macan Kemayoran membutuhkan energi baru di lini tengah. Sektor vital yang sepanjang putaran pertama terlalu bertumpu pada dua sosok asing. Ivar dipandang sebagai jawaban. Visi bermainnya tajam, pergerakannya dinamis, dan kemampuannya membaca permainan membuatnya ideal sebagai penghubung antar lini. Jika bergabung, ia bukan sekedar pelapis, melainkan potensi pembeda. Kehadirannya akan memberi pelatih Mauricio Souza lebih banyak opsi taktis, sekaligus meningkatkan intensitas permainan Persija. Dari sisi finansial, transfer ini dinilai realistis. Dengan gaji yang masih terjangkau untuk klub sebesar Persija, hambatan terbesar justru bukan angka, melainkan kecepatan negosiasi. Sebab Persija tak sendirian. Beberapa klub lain juga dikabarkan memantau situasi sang gelandang. Jika kepindahan ini terwujud, Persija akan mengirim pesan tegas ke pesaingnya. Mereka tak hanya memburu nama besar, tetapi juga pemain masa depan. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Macan Kemayoran mampu bergerak cepat sebelum peluang ini direbut klub lain? Sementara rivalnya bergerak agresif di dalam negeri, Persib Bandung memilih jalur berbeda. Sebuah kabar mengejutkan datang langsung dari Eropa. Media Prancis mengabarkan bahwa Persib tengah bernegosiasi dengan mantan bintang Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. Nama yang bagi publik sepak bola Eropa bukan sembarang nama. Kurzawa adalah bek kiri berpengalaman, 5 kali juara Ligue 1 bersama PSG. Usianya memang tak lagi muda, namun pengalamannya berada di level tertinggi tak terbantahkan. Jika benar bergabung, ia akan menjadi salah satu rekrutan paling prestisius yang pernah mendarat di Liga Indonesia. Manajemen Persib memilih irit bicara, namun sikap diam itu justru memperkuat spekulasi. Terlebih akun Bandung Football yang dikenal dekat dengan aktivitas internal klub mengunggah kode misterius bertuliskan "Selamat datang di Kota Bandung", sebuah isyarat yang langsung menyulit imajinasi bobotoh. Namun di balik euforia, ada kewaspadaan. Riwayat cedera Kurzawa menjadi catatan penting. Persib tentu tak ingin sekedar mendatangkan nama besar, tetapi pemain yang benar-benar siap memberi dampak. Jika transfer ini terwujud, maka ini bukan hanya soal kekuatan skuad, melainkan pernyataan bahwa Persib siap menembus batas, membawa aroma Eropa ke tanah Pasundan.